dikasihi Tuhan, Shalom. Puji syukur hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita bersama-sama beribadah kembali. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah lebih dalam lagi, saya undang teman untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal, yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita akan menaikkan lagu lebih dalam menyembah.
Kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami syukur kepada-Mu ya Bapa untuk hari ini ya Bapa, Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah kembali di rumah masing-masing ya Bapa. Bapa, terima kasih untuk setiap kenakalan ya Bapa. Terima kasih untuk hari-hari yang sudah Kau berikan seminggu yang telah berlalu ya Bapa. Bapa, kami akan menaikkan setiap pujian ya Bapa, firman ya Bapa hanya kepada-Mu untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Hanya padamu hamba berdoa haleluya, amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Sofia. Kita akan menyiapkan hati kita. Kita menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan.
terkasih, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik, dan saya berharap dalam kondisi yang sehat. Dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan, berkat firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Mari kita sebelumnya kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas anugerah Tuhan kami boleh beribadah online pada hari ini. Biarlah tangan kuasa Tuhan boleh kami tinggikan, biarlah nama Tuhan boleh kami muliakan. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan untuk mengerti firman Tuhan yang boleh Tuhan taburkan. Biarlah nama Tuhan boleh terus kami junjung tinggi, dan nama Tuhan boleh terus kami agungkan dalam kehidupan kami melalui perenungan firman Tuhan, dan kami boleh mengaplikasikan dalam hidup kami. Berbicara bagi setiap kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan merenungkan satu tema dari kebenaran firman Tuhan hari ini, yaitu arti sebuah kesempatan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-13, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu sekalian perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia bertumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk padanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Bapak Ibu, dalam kehidupan kita saat ini banyak hal yang berubah. Banyak hal yang mungkin yang dulu tidak ada, sekarang menjadi ada. Mungkin juga yang dulu ada, sekarang malah tidak ada. Banyak hal yang berubah dalam kehidupan ini. Sehingga saya teringat dengan satu film kartun, yaitu film yang diperankan oleh bernama Aang. Dia mengatakan di dalam filmnya berkata demikian, "Air, api, tanah dan udara. Dahulu keempat negara hidup dengan damai. Namun semuanya berubah saat negara api menyerang. Hanya Avatar yang mampu mengendalikan keempat elemen dan yang dapat menghentikannya. Namun saat dunia membutuhkannya, dia menghilang tanpa kabar." Kalimat ini sangat-sangat dikenang pada masa sekarang ini. Sehingga banyak kalimat-kalimat ini banyak yang dirubah. Dan saya juga ingin merubah kalimat ini sehubungan dengan keadaan kita masa ini. Saya ingin merubahnya demikian. Kalau misalkan dulu yang bilang air, api, tanah, dan udara, maka sekarang itu berganti. Pekerjaan, studi, ibadah, dan bisnis pariwisata. Dahulu keempat sebutan itu hidup berdampingan. Namun semuanya berubah saat virus corona menyerang. Hanya Tuhan yang mampu mengendalikan virus itu, dan yang dapat menghentikannya. Namun saat dunia membutuhkannya, seolah-olah dia menghilang tanpa kabar. Dan pada zaman sekarang ini banyak orang bergumul dan banyak orang berteriak, "Di manakah Tuhan? Kemanakah Tuhan? Di manakah Tuhan?" Enggak ada kabarnya. Banyak orang berdoa, "Di manakah Tuhan?" Demikian juga banyak orang berdoa, "Tuh, kenapa Tuhan kok seolah-olah diam?" Mungkin juga tidak sedikit orang berdoa, "Kenapa Tuhan tidak langsung menghardik virus ini?" Ketika melihat banyak anak-anak dan orang percaya lainnya meninggal karena virus ini. Banyak orang mengatakan Tuhan menghilang tanpa kabar. Tidak sedikit pula orang mengatakan bahwa Tuhan diam. Apakah orang-orang itu juga bagian dari Bapak Ibu sekarang ini yang mengatakan bahwa Tuhan itu diam, bahwa Tuhan itu tidak ada kabar? Jika ada di antara kita yang memiliki pandangan seperti itu, sesungguhnya itu adalah pandangan yang salah. Kenapa kalau saya berani bilang salah? Karena mari coba kita bayangkan jika Tuhan diam. Tuhan diam dalam 5 detik menghentikan perputaran bumi ini. Apa yang terjadi? Seandainya lagi, jika Tuhan diam untuk menopang bumi ini, apa yang terjadi? Bapak Ibu, sesungguhnya Tuhan tetap terus berdaulat dalam kehidupan setiap kita. Kendati pun keadaan kita masa kini tidak sebaik yang kita harapkan, tidak seenak yang kita inginkan, tetapi Tuhan tetap berdaulat, tetapi Tuhan tetap mengontrol segala sesuatu.
Dan kita yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Lalu apa yang Tuhan inginkan melalui keadaan dunia pada saat ini? Apa yang Tuhan harapkan kepada kita melalui keadaan dunia pada saat ini? Itulah yang kita renungkan pada hari ini. Bapak Ibu, ini sebuah kesempatan bagi kita untuk kita bisa mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Ini juga suatu kesempatan bagi kita untuk kita lebih mengenal Tuhan dan kita boleh melakukan kehendak-Nya melalui berbuat. Perenungan kita pada hari ini arti sebuah kesempatan sangat relevan bagi saya pada hari ini dengan keadaan dan kondisi kita pada hari ini. Bapak Ibu, teks yang kita bahas dari ayat 6 sampai ayat yang 9 tidak lepas dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 silakan Bapak Ibu baca di rumah. Setidaknya memberikan satu pesan, itu memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Suatu kali ketika Tuhan Yesus mengajar murid-murid dan banyak orang, Tuhan Yesus didatangi oleh banyak orang, didatangi oleh beberapa orang dengan mengatakan bahwa ada orang meninggal pada waktu mempersembahkan korban dan ternyata darahnya itu tercampur dengan darah korban untuk persembahan. Bagi mereka itu suatu kejahatan yang luar biasa. Dan bagi mereka ketika ada kematian yang mengerikan, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Ketika mereka melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat, mereka punya pandangan bahwa kalau misalkan ada orang yang mati mengerikan, itu adalah ganjaran dari Tuhan. Dan ternyata pandangan-pandangan seperti itu semakin terus bergulir. Bahkan sampai sekarang ada begitu banyak pula yang mengatakan bahwa kalau misalkan ada orang mati yang mengenaskan itu memang hal yang wajar ketika kalau misalkan mereka melakukan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Mungkin ada di antara kita, mungkin ada di antara orang-orang di luar sana memikirkan hal seperti itu. Tetapi Tuhan pada waktu mendengar berita tentang itu, Tuhan langsung berkata, tidak. Bahwa kematian orang sekalipun itu mengerikan, sekalipun itu bukanlah suatu kematian, suatu ganjaran dari kesalahan yang dilakukannya. Tuhan berkata di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, tidak kataku kepadamu. Itulah suatu hal yang menarik daripada Tuhan ketika ada orang yang berpikir bahwa kematian yang mengerikan itu adalah suatu ganjaran daripada Tuhan. Dan seolah-olah Tuhan ingin berkata kepada orang-orang pada waktu itu, kamu pun ada di dalam dosa yang sama, dan kamu pun diancam dalam ancaman yang sama jika kamu tidak bertobat. Sesungguhnya Bapak Ibu, kalau misalkan kita berpikir, kalau misalkan kita benar-benar percaya kepada Tuhan, ketika ada orang yang masih belum percaya kepada Tuhan, kematiannya itu sungguh sangat mengenaskan, karena kematiannya tidak memperoleh suatu hidup yang kekal bersama dengan Tuhan ketika mereka tidak percaya kepada Kristus. Tetapi kalau misalkan kita percaya kepada Tuhan, bagi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kematian kita suatu pintu untuk kita bisa masuk di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu kesempatan yang pertama mungkin bagi kita yang masih belum percaya kepada Tuhan, ini satu kesempatan yang luar biasa. Tuhan berkata, bertobatlah. Kesempatan yang pertama ini mari kita pergunakan dengan baik. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang masih belum percaya kepada Tuhan. Mari gunakan waktu sejenak untuk menerima Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena melalui Yesuslah kita boleh keselamatan daripada Tuhan. Kesempatan pertama ialah kesempatan untuk bertobat. Tapi Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri bahwa pertobatan itu ada dua aspek. Yang pertama, aspek pertobatan adalah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sekali dalam seumur hidup. Pada waktu dulu belum menerima Yesus, kita masih dalam jurang maut. Tetapi ketika kita bertobat menerima Yesus, itu adalah pertobatan satu kali seumur hidup. Tetapi ingat juga ada aspek yang kedua dari balik aspek pertobatan itu, yaitu pertobatan secara terus-menerus. Yaitu di mana kita terus bertobat dari pergumulan dosa kita. Kita terus mengaku dosa dan berkomitmen untuk kita melakukan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga pertobatan yang Tuhan kehendaki tidak hanya berhenti pada penyesalan akan dosa-dosa, tetapi juga harus diteruskan dengan perubahan hidup yang baik dan benar, yaitu berbuat. Ketika kita bertobat,
ketika kita mengaku dosa, ketika kita boleh berbalik dari keadaan kita yang sebelumnya, nggak cukup hal seperti itu saja, tetapi ada pekerjaan lain yang harus kita lakukan, yang menjadi konsekuensi kita, yaitu berbuah. Itulah kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan bagi kita untuk kehidupan kita di dunia ini. Yang pertama, Tuhan ingin ajarkan bahwa kesempatan bertobat. Yang kedua ialah kesempatan untuk berbuah. Bapak Ibu, dikisahkan di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 dikatakan di situ, ada seorang bos yang mempunyai kebun anggur yang luas, dan ternyata di tengah-tengah kebun anggurnya itu tumbuhlah pohon ara. Tidak tahu apakah pohon ara itu memang sengaja ditumbuh, tidak tahu apakah pohon ara itu memang sengaja ditempatkan di tengah-tengah atau bagaimana. Tetapi Alkitab mencatat bahwa di tengah-tengahnya itu ada pohon ara. Tetapi yang menjadi dilema adalah pada waktu bos itu datang untuk mencari sesuatu, ternyata yang dicari itu tidak ada, yaitu buah pohon ara itu sendiri. Sudah sekian lama bos itu menantikan buah pohon ara, tetapi selama-lama itu tidak kunjung berbuah pohon ara itu. Permasalahannya bukan terletak pada pohon ara itu menghalangi pohon anggur, enggak. Permasalahannya juga tidak terletak pada pohon ara menghabiskan air untuk anggur, enggak. Tapi permasalahan yang disoroti di sini adalah permasalahan pohon ara itu tidak berbuah. Bapak Ibu, kalau misalkan kita melihat dari konteks hari ini, dari firman Tuhan ini, ketika kita sudah menerima Kristus, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka sudah seharusnya kita bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan di sini. Bertumbuh lebat, tetapi tidak cukup bertumbuh saja, tetapi yang dicari Tuhan adalah berbuah. Dari buah inilah yang Tuhan ingin tekankan kepada kita. Sehingga balik lagi saya katakan, pertobatan yang Tuhan kehendaki tidak hanya berhenti pada penyesalan akan dosa-dosa, tetapi tetap harus diteruskan dengan perbuatan yang baik dan benar. Buahlah yang Tuhan tuntut, buahlah yang Tuhan inginkan dari setiap kita, buahlah yang Tuhan ingin tetapkan pada kita untuk melakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya ingin menyejajarkan teks khotbah saya dari satu tulisan Injil yang lain. Di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai 46, di mana Tuhan mengajarkan tentang akhir zaman, di mana pada waktu Tuhan akan datang, Tuhan akan memisahkan di sebelah kanan domba, di sebelah kiri itu kambing. Dan pemisahan itu ada dua kategori. Kalau misalkan bisa dikategorikan domba, oleh karena dia memberikan pakaian pada yang telanjang, memberikan makanan pada orang kelaparan, memberikan minuman pada orang yang haus, memberikan tumpangan pada orang asing, sehingga bisa dikatakan orang yang dikategorikan domba yang di sebelah kanan itu adalah orang yang mewujudkan dan yang sudah menghasilkan buah-buah roh. Tetapi orang yang sebelah kiri ditolak sama Tuhan karena tidak memberi makan pada orang yang lapar, tidak memberi minum kepada orang yang haus, tidak pula memberi tumpangan kepada orang yang asing. Itu ditaruh Tuhan di sebelah kiri, dan mereka mendapatkan suatu ganjaran daripada Tuhan. Sangat jelas sekali di sini ditekankan, ketika Tuhan memilah dari kanan atau kiri, Tuhan memilah dari buah roh yang dihasilkan, bukanlah karunia rohani yang dia terima. Bapak Ibu, saya tidak mengatakan bahwa keselamatan berasal dari perbuatan baik, tidak. Tetapi sesungguhnya buah roh ini ketika kita melakukan perbuatan baik, ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain, itu adalah konsekuensi dari pertobatan yang telah kita terima daripada Tuhan. Sehingga buah roh itu kita lakukan dengan senang hati,
Bukan dengan paksaan supaya mendapatkan ini itu, bukan. Bukan ketika kita berbuat baik supaya orang lain juga berbuat baik kepada kita, bukan. Bukan kita berbuat baik supaya Tuhan mengasihi kita, bukan. Tetapi kita berbuat baik karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Kita mengasihi karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Setidaknya inilah menjadi dasar bagi kita untuk kita terus hidup berbuat, untuk kita terus hidup berbuat baik pada orang-orang sekitar kita. Bukan cuma kepada saudara seiman kita, bukan cuma kepada orang-orang saudara kita, bukan cuma orang-orang yang kita kenal, tetapi kepada semua orang. Mari kita berbuat baik. Bapak Ibu, saya ingin menutup khotbah saya dengan satu aplikasi. Aplikasi ini saya dapatkan dan sungguh sangat memberkati saya dari satu pendeta di YouTube. Banyak pendeta yang sudah sangat terkenal. Dia bercerita tentang ilustrasi ini dan sangat memberkati. Dan saya ingin membagikan kepada kita sehubungan juga tentang khotbah saya pada hari ini. Di Inggris ketika bulan Desember, suasana Natal sudah terbangun. Ceritanya seperti itu. Ceritanya ada di Inggris dan pada waktu suasana Natal, di mana gereja-gereja berbenah diri untuk menyajikan acara yang terbaik. Tetapi ketika ada gereja-gereja yang berbenah untuk boleh rapat, untuk gereja-gereja untuk terus memikirkan apa yang akan dilakukan Pak untuk acara-acara Natal itu, ternyata di luar ada dua anak pengemis yang sudah tidak punya bapak dan juga tidak punya ibu. Dia untuk makan satu hari mengandalkan pemberian dari orang-orang. Suatu kali singkat cerita, karena di Inggris pada waktu kalau misalkan bulan Desember itu musim dingin dan diceritakan di sana katanya musim salju, tapi saya tidak tahu, tapi saya meyakini kalau misalkan itu musim salju gitu ya. Katanya di Inggris musim dingin dan musim salju. Kalau misalkan pada waktu malam hari dua anak ini kalau tidur di emperan toko, suatu kisah karena saking kedinginannya dia masuk ke dalam emperan toko itu dan mau tidur. Pada waktu mau tidur karena saking kedinginannya, sang adik yang berumur 4 tahun, sang kakak berumur 6 tahun, sang adik umurnya 4 tahun. Sang adik ini berkata kepada kakaknya, "Kak, dingin Kak, sepatu saya bolong Kak, tolong beliin saya sepatu." Tiba-tiba sang kakak termenung dalam perkataan sang adik itu. Dia memikirkan, aduh, untuk makan satu hari saja susah, mana bisa saya belikan adik saya sepatu. Dalam hatinya sang kakak itu berkata seperti itu. Tetapi sang kakak tidak kehilangan akal. Sang kakak bilang, "Dik, sebentar lagi akan Natal. Yuk kita minta kepada Tuhan Yesus supaya adik bisa dikasih Tuhan Yesus sepatu supaya tidak kedinginan lagi. Yuk kita berdoa sama Tuhan Yesus." Sang kakak berkata seperti itu. Dengan suasana yang dingin, dengan suasana yang mengantuk anak-anak kecil ini, mereka berdoa. Sang kakak memimpin berdoa. Dia tarik selimut, tidak panjang-panjang, dia berdoa sambil berbaring. Berdoanya demikian, "Tuhan Yesus, adik sepatunya bolong Tuhan, tolong ya kasih kado Natal buat adik, sepatu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin." Sesudah berdoa, berjalanlah kehidupan sehari-hari. Singkat cerita, sudah tiba di tanggal 23. Besoknya tanggal 24, malam Natal sudah digelar. Sehingga anak-anak kecil ini, seorang pengemis ini duduk di depan gereja. Ketika melihat ada begitu banyak orang berdatangan, sang anak kecil itu malu-malu. Wow, orang-orang kaya tidak bakal kedinginan, kata sang anak itu berkata demikian. Singkat cerita, ibadah sudah digelar, ibadah sudah berlangsung, nyanyi-nyanyian Natal sudah dilakukan, firman Tuhan yang sangat dahsyat sudah dilakukan sampai sudah selesai singkat cerita ibadahnya. Dan mereka merayakan pesta di luar gereja. Dan yang dua anak ini tetap berada di luar dan melihat, wow, Natal
hal masih tetap berjalan. Dan orang-orang kaya masih tetap makan minum, sedangkan anak-anak itu masih ada di luar. Singkat cerita, selesailah kisah itu. Satu persatu jemaat pulang semua, dan anak kecil itu meminta di depan gerbang, dia meminta, kasihani kami Tuhan, kasihani kami Tuhan, kasihani kami Nyonya. Tetapi satu persatu orang luput dari pandangan mereka. Dan ketika orang terakhir berjalan keluar dari gerbang, langsung gerbang ditutup. Nah, lampu-lampu dimatikan. Semua mati dan semua selesai. Ternyata anak kecil tidak mendapatkan kado dari Tuhan. Singkat cerita, karena sudah selesai semua dan mereka tidak mendapatkan apa-apa, mereka pulang di emperan toko dan mereka akan tidur bersama-sama. Pada waktu mau tidur, sang adik mengingatkan sang kakak. Kak, katanya di waktu Natal Tuhan mau kasih saya sepatu, tapi kok kadonya saya nggak mendapatkannya, dan saya tidak mendapatkan apa-apa. Sang kakak termenung dari perkataan sang adik itu. Yang pertama dia berjanji pasti Tuhan kasih, ternyata Tuhan tidak kasih. Sang kakak diberikan hikmat dari Tuhan, dan dia berkata demikian. Dik, sebetulnya Tuhan Yesus sudah kasih kamu sepatu. Tuhan Yesus sudah titipkan ke seseorang. Tapi orang yang Tuhan titipkan itu tidak datang-datang. Sebetulnya Tuhan Yesus itu sudah titipkan kepada seseorang. Cuman seseorang itu tidak datang-datang. Siapakah orang itu? Engkau dan saya. Bapak Ibu, di dalam dompet kita itu uang titipan Tuhan. Di dalam kartu kredit kita itu uang titipan Tuhan. Di dalam ATM kita itu uang titipan Tuhan. Dan mari kita memberikan pada orang yang membutuhkan. Ada begitu banyak orang yang masih membutuhkan. Ada begitu banyak yang orang masih kelaparan. Ada begitu banyak yang orang kehausan. Ada begitu banyak orang yang masih telanjang dan tidak punya rumah. Mari, dari apa yang kita punya, itulah yang Tuhan titipkan di dalam Bapak Ibu dan di saya. Keadaan sekarang sudah tidak menentu. Keadaan sekarang tidak kondusif. Mari apa yang kita punya, kita berikan pada orang yang membutuhkan. Karena sesungguhnya dari hal inilah kita bisa berbuah bagi orang lain. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas perenungan firman Tuhan yang pada hari ini. Biarlah perenungan firman Tuhan ini boleh membekali kami untuk kami terus setia kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan terus mewujudkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong setiap kami, jika ada di antara keluarga kami berdoa secara khusus. Kiranya Allah Roh Kudus mengaruniakan hal-hal berkat dan boleh terus menyadarkan dia bahwa dia orang berdosa dan dia berada dalam jurang maut. Kiranya Allah Roh Kudus boleh terus menolong mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak Surgawi, kami juga meminta pertolongan daripada Tuhan. Ketika kami yang percaya, kami boleh hidup berbuah. Kami boleh terus mengaplikasikan kehidupan kami untuk berbuat baik kepada orang banyak. Terima kasih atas firman Tuhan pada hari ini. Kami berkomitmen untuk kami terus menghasilkan buah-buah kepada kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.